tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ewang buddho, ewang dhammo, ewang sangho, dhammo sukho patilago ti. Romo Ramani yang saya hormati, Ibu Bapak sesepuh, bibi sepuh yang saya hormati, saudara-saudari Dhamma yang hadir pada saat ini. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Dalam kesempatan pagi hari ini, kita bersama-sama di Dhammasala Vihara Metta dalam rangka mengisi kesempatan hidup kita selama masih kita memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu, dan sesuatu itu adalah perbuatan baik. Maka itu pula lah kesempatan yang akan menjadikan hidup kita menjadi lebih mulia, menjadi lebih bermanfaat, dan memiliki kondisi kebahagiaan. Saudara-saudara, pada kesempatan pagi hari ini, walaupun sudah beberapa bulan yang lalu, kesempatan untuk bisa berbicara di depan, memberikan ceramah, sudah dilakukan permohonan jadwal, mungkin sudah 3-4 bulan yang lalu. Hampir-hampir juga lupa. Tapi karena mengingat hal ini adalah kewajiban, kembali mengulang pertanyaan, kapan jadwalnya? Dan saat ini saya berbahagia sekali berada di hadapan saudara-saudari sedang, dan saudara-saudari sedang saat ini memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada saya untuk mengisi kesempatan ini menyampaikan sesuatu hal dalam pengertian yang memberi manfaat untuk kemajuan, khususnya kemajuan dalam perkembangan batin, dan akan membawa kebahagiaan dan kebaikan itu sendiri. Saudara-saudara, kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah tema, cinta kasih mempersatukan perbedaan dan konflik. Judul ini memiliki beberapa pokok bahasa, dan pokok bahasa ini akan diberikan urean-urean, kemudian ditarik benang merah sehingga menjadi satu rangkaian pengertian Dhamma yang akan memperjelas tentang apa itu cinta kasih, mempersatukan perbedaan dan konflik. Saudara-saudara, ceramah ini
sebenarnya cocok dengan nama tempat ini. Bicara Meta. Kemudian di depan pemimpin kebaktian juga mengajak saudara-saudari sekalian untuk melakukan meditasi cinta kasih. Tanpa saya pikir-pikir kenapa kok bisa seperti ini. Kemungkinan memang sudah menjadi satu garis kebersamaan dalam karma lain. Dan semua berangkat dari pengertian yang benar, muncul dari hati nurani dan pikiran saudara-saudari sekalian. Saudara-saudara, untuk itu selanjutnya saya akan mulai memberikan urian sebagaimana yang saya sampaikan di depan. Cinta kasih memiliki dua gabungan suku kata, cinta dan kasih. Cinta ini memiliki kondisi yang mengikuti di balik kata cinta. Kondisi pertama adalah rasa suka. Rasa suka menyukai. Kondisi kedua adalah menyenangi. Dan kondisi berikutnya adalah yang ketiga adalah merupakan satu kondisi kebersamaan antara individu satu dengan satunya. Tiga kondisi ini sering kita alami, khususnya apabila terdapat seorang pemuda dan pemudi. Bagaimana yang dikatakan cinta? Maka disitulah pemuda dan pemudi sudah mengalami. Dan ibu bapak, saudara-saudari jamaah, saatnya sudah melewati hari itu. Sudah berlalu. Tapi apakah dulu pada saat dalam pertemuan antara bapak dengan si ibu bapak itu berdasarkan cinta? Belum tentu. Besar kemungkinan belum tentu. Karena banyak sekali di tengah masyarakat orang menjalin hubungan hingga maju menuju kepada pelaminan hidup rumah tangga adalah tidak didasari oleh cinta, tapi didasari kepada oleh hal lain. Satu hal lain itu adalah seperti kedudukan, kekayaan. Rasanya kebersamaan begitu saja. Rasa-rasanya kalau saya dengan ini kok enak, cocok ya. Tapi itu hanya rasa-rasanya, bukan timbul dari dalam hati nurani. Karena hati nurani dengan pikiran adalah berbeda. Kalau pikiran adalah berfungsi untuk menimbang-nimbang, tapi dari hati nurani adalah muncul karena kondisi sama ada. Cinta. Jadi cinta ini saya contohkan adalah seorang muda dan mudi. Sehingga hubungan antara pemuda pemudi
jika benar adanya memang timbul dari hati nurani, maka itu akan timbul satu kebersamaan yang sangat luar biasa. Akan timbul satu kesaling pengertian. Dan andai kata dilanjutkan menuju kepada pelaminan hidup rumah tangga, dia akan menuju kepada perkembangan apa yang disebut kasih sayang. Kasih sayang adalah bentuk kondisi perkembangan dari cinta awalnya. Jika sudah berkembang menuju pada kasih sayang ini, hidup rumah tangga itu akan damai, tentram, dan harmoni. Bukan berdasarkan ego, karena diri sendiri. Dan inilah kondisi yang harus dikasih kepada siapa? Kepada pasangan kita. Jika dalam kehidupan ini masing-masing individu memiliki hal seperti ini, tidak akan ada ceritanya orang tua, ibu menganiaya anak, membunuh anak, atau suami istri cerai. Tidak akan terjadi. Prinsip pengembangan di dalam dhamma untuk dapat memiliki rasa cinta dan berkembang menjadi cinta kasih adalah seperti itu yang telah disampaikan oleh pemimpin kebahagiaan. Ibu bapak, mari kita selanjutnya melakukan meditasi cinta kasih. Yang dikembangkan apa? Rasa senang, rasa suka, rasa bahagia akan adanya makhluk lain. Dan itu harus didasari dengan tulus, ikhlas. Barulah akan membentuk suatu kebahagiaan. Barulah akan memiliki kekuatan. Tapi kalau cara melakukannya tidak dengan tulus, tidak dengan ikhlas, hal itu akan masih menemui hambatan. Karena itu di dalam dhamma selalu berharap kata-kata yang mencerah dan membentuk kondisi batin kita. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kalau semuanya saling menyenangkan, saling menyukai dengan tulus, dengan ikhlas, bukan dengan ikatan. Itu akan terbentuk, itu akan terwujud. Dan hal ini Sang Buddha mengajarkan bukan hanya kepada sesama manusia atau sesama kelompok kita, bukan. Sang Buddha mengatakan kepada semua makhluk hidup. Dalam penekanan di dalam dhamma, sarannya dhamma, Sang Buddha mengatakan kepada sesama makhluk itu hendaknya kita saling menghormati, saling mengasihi, mencintai, menghargai, menolong dan melindungi dengan penuh kasih, dengan penuh sayang, tulus dan ikhlas. Namun ini dalam konteks pengertian. Tapi pengertian ini mengandung kondisi batin yang tidak mudah untuk kita capai. Seperti dalam pepatah, jarum itu tidak lantas dibentuk begitu saja. Tapi kita akan bisa membentuk batangan besi menjadi seperti jarum.
asalkan kita rajin mengasah dan mengasah. Dalam hubungan kebersamaan kita antara suami istri, pemuda-pemudi, kemudian dikembangkan menuju kepada keluarga, antara hubungan orang tua dengan anak, dan saling asah, saling asih dan asuh. Yang didasari pengertian benar cinta diberikan atau cinta dikasihkan dalam kondisi yang tulus ikhlas akan memberikan kebahagiaan bersama. Saudara-saudara, tetapi hal ini untuk bisa mencapai yang universal itu harus melewati begitu banyak kondisi. Pertama, kita harus berusaha membentuk di dalam batin kita sendiri. Semoga semua makhluk berbahagia. Ini artinya berharap keluar kepada semua makhluk. Tapi ini belum membentuk kepada dirinya sendiri. Bagaimana supaya terbentuk diawali dari dirinya sendiri? Semoga aku berbahagia. Tidak memiliki kebencian, tetapi memiliki kasih sayang. Kasihnya, sayangnya diberikan, cintanya yang dalam bentuk kondisi menyukai dan bergembira kepada kehidupan makhluk lain itu diberikan. Dibentuk, diolah dalam dirinya sendiri sehingga tidak akan muncul sedikit pun kondisi untuk menimbulkan sakit bagi makhluk lain. Sampai betul-betul kondisi itu tidak ada, maka akan dicapai kondisi batin betul adalah cinta kasih sayang. Pencapaian dalam batin seperti itu, itulah dikembangkan. Berawal dikembangkan kepada istrinya dikembangkan kepada suaminya, baru dikembangkan lagi kepada anaknya. Kalau sudah keluarganya, kalau sudah lingkungannya, lingkungan berarti sudah cukup luas. Kalau sudah kepada kelompok besar lagi di tengah masyarakat, sesama manusia, kemudian melompat menuju pada kondisi luar manusia, termasuk binatang. Makhluk-makhluk yang tak tampak hingga menjadi tataran alam para dewata. Kalau sudah kepada alam para dewata, barulah semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ketulusan, keikhlasan dalam memberikan bentuk pengembangan batin yang sudah demikian, itulah disebut cinta kasih universal. Tidak memberikan harapan, kebahagiaan dan perlindungan dalam situasi dan kondisi. Saudara-saudara, cinta kasih ini akan mencampurkan perbedaan. Perbedaan apapun bentuk dan jenisnya. Apakah ada keyakinan? Apakah perbedaan suku ras, kulit, bangsa? Jauh daripada itu. Karena itu adalah identitas sementara. Tetapi apabila masing-masing individu sudah menemukan kebenaran daripada cinta kasih ini, semuanya hancur perbedaan. Yang ada hanya kebersamaan, yang ada hanya kegembiraan, yang ada hanya kedamaian,
dan sejahtera dalam kehidupan. Cinta kasih menyatukan perbedaan. Demikian adanya. Jangan sampai seperti pada saat sekarang, hingga saat ini. Mungkin Anda sekalian tidak merasa bahwa di dalam batin Anda selalu tertanam pengertian. Orang lain harus melihat saya. Orang lain harus mengerti saya. Orang lain harus menghargai dan menghormati saya. Ini konsep yang membentuk kondisi batin dan sudah kita bawa sekian lama. Kebenarannya ternyata di sisi lain selalu menghasilkan keseimbangan, menghasilkan tersinggung, menghasilkan sakit di hati. Itu hasilnya. Dan itu semua bersembunyi di balik kedudukan kita, identitas kita, dan sebagainya. Maka itu sekarang coba konsep yang telah tertanam di dalam batin itu hingga saat ini detik ini diubah. Saya harus menghormati orang lain. Saya harus menghargai orang lain. Saya harus memiliki perhatian kepada orang lain. Dengan didasari pengertian yang benar, cinta yang dikasihkan dalam kondisi yang murni menjadi cinta kasih. Kalau cinta kasih yang terkondisi antara hubungan sesama individu, sesama manusia maupun bukan manusia, seperti binatang dan sebagainya, maka hal itu akan memberikan sesuatu yang sangat harmonis di dalam hidup. Tidak ada ceritanya akan kerjasama tidak. Pertikaian antar suku ras dan akan tidak akan terjadi. Hal itu bisa terjadi karena masing-masing masih berpegang kepada orang itu harus menghormati atau saya, menghargai saya, dan sebagainya. Namun apabila sudah diubah menjadi saya harus menghormati, saya harus menghargai, saya harus mengerti kepada orang lain, hidup ini akan ringan. Kalau kita sudah mengubah konsep demikian, dimanapun tempatnya kita berada, dihormati, dihargai orang lain ataupun tidak akan menimbulkan sakit, kecewa. Hidup akan menjadi ringan. Dan menurut hukum agama, siapa orang itu yang akan menuainya. Siapa berbuat, orang itu akan memetiknya. Jika kita berbuat kepada sesama, memberikan perhatian, memberikan penghormatan, memberikan penghargaan, sudah tentu kondisi itu akan berbalik secara nyata. Kita sudah mendapatkannya secara alami. Tidak usah besok atau kapan, hal itu bisa dibuktikan. Contoh, apa pertanyaan kepada seorang ibu dengan rasa hormat. Ibu datang dari mana? Ada ya? Tapi coba kita berbicara dengan sebaik, dengan penuh kesingisan, kekasaran yang terjadi.
juga akan mendapatkan hal positif yang sama. Tanam tuai, kita menanam akan menuai. Ibu bapak dan saudara-saudara, cinta kasih mempersatukan perbedaan dan konflik. Konflik terjadi karena masing-masing berpegang kepada rasa untuk dihormati, untuk dihargai, untuk bisa dimengerti, dan juga tidak dilandasi oleh dasar cinta dan yang dikasih hari ini. Artinya menjadi cinta kasih. Sehingga masing-masing berpegang kepada dasar pengertiannya sendiri yang membentuk egois. Maka dimanapun berada, sehubungan dengan status, kedudukan, dan sebagainya, itu akan selalu menemukan konflik karena perbedaan. Tetapi andai kata masing-masing orang, masing-masing individu sudah memiliki dasar pengertian benar, cinta dikasihkan menjadi cinta kasih, artinya kondisi menyenangi, menyukai, dengan tulus, dengan ikhlas terhadap sesama. Itulah yang disebut cinta kasih. Kalau ini konflik akan selesai. Sehingga benar adanya cinta kasih itu mempersatukan perbedaan dan konflik terselesaikan. Dan hidup ini menjadi ringan adanya karena kita tidak selalu mengharap kepada orang lain untuk dihormati, untuk dihargai, untuk supaya bisa dimengerti. Kalau kita tetap dalam hidup ini berpegang pada konsep lama ini, kita menjadi orang yang keras. Tetapi apabila kita balik kebahagiaan, bahagia orang itu. Bahagianya orang itu karena berikan rasa cinta dengan tulus dan ikhlas kepada sesama. Dan musuhku pasti laku memberikan laba keberuntungan. Keberuntungan dalam hidup ini bagi siapa? Bagi orang-orang yang memiliki pengertian benar, yang membawa pada kebaikan itu sendiri. Dan hari ini, di kesempatan ini, saya sampaikan selamat berbahagia kepada ibu bapak dan saudara-saudari sekalian, yang mana pada kesempatan ini telah mengisi dengan berbuat baik. Dan di kesempatan ini pula, saya mengetahui ibu bapak saudara-saudari sekalian memiliki rasa cinta yang dikasihkan pada kondisi kebersamaan saat ini. Karena saya lihat yang diberikan dalam kesempatan ini adalah satu kesempatan dengan tulus dan ikhlas. Dan ini pasti akan menjadikan satu timbunan harta sejati yang memberikan kebahagiaan dalam cinta kasih yang mempersatukan perbedaan dan konflik dalam hidup ini. Ewan kudu, ewan tahu, ewan sanggup, damo suku hati labu di sabuda damo sangka memberikan berkah dalam kebaikan dhamma itu sendiri. Damo suku dalam keberuntungan dalam kehidupan. Siapa berbuat, dialah
yang bermanfaat. Selamat berbahagia kepada Anda sekalian yang telah mencapai hasil, menyeberang dari kondisi sebelumnya dengan pengertian baik, pengertian damai. Melakukan perbuatan baik artinya menyeberang dan sekarang mencapai di pantai seberang. Seberang kondisi kelanjutan dari apa yang dilakukan itu saat ini yang sudah Anda sekalian capai. Anda sekalian dapat. Kiranya demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga pengertian ini membimbing ibu bapak saudara-saudara sekalian untuk lebih memiliki wawasan pengertian yang lebih luas, khususnya di dalam dhamma yang membimbing pada kebajikan dan menjadikan diri ibu bapak saudara-saudara sekalian adalah orang yang terbaik di dalam hidupnya sendiri di antara yang baik lainnya. Terima kasih atas perhatiannya pada kesempatan ini dan saya akhiri. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Thank you.